Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan saya sebagai ketua atas nama Muhammad Adhar Ardiansyah dan rekan-rekan saya yaitu ada Immanuel Ikosentuf, Gabriela Kembunan Diwan dan Muhammad Fajrin Isbar. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai Convolutional Neural Network atau yang biasa disingkat CNN. Untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Oke, baik, kita masuk ke poin pertama yaitu definisi CNN. Definisi CNN adalah arsitektur neural network yang paling umum digunakan untuk pengolahan data visual seperti gambar dan video. Ini terdiri dari lapisan-lapisan konvolusi, polling, aktivasi, dan fully connected. CNN secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur penting dari data visual yang telah sangat sukses dalam tugas-tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Berikut adalah rumus yang lebih umum untuk menghitung jumlah parameter pada CNN. Di sini kita lihat yang pertama lapisan konvolusi. Pada lapisan konvolusi, jumlah parameter tergantung pada jumlah filter, ukuran kernel, jumlah saluran input, dan apakah terdapat penggunaan padding atau tidak. Di sini jumlah parameter sama dengan jumlah filter dikali dengan ukuran kernel dikali jumlah saluran input ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 jika menggunakan padding dan 0 jika tidak. Yang kedua, lapisan polling. Lapisan polling tidak memiliki parameter yang dipelajari. Oleh karena itu, jumlah parameter pada lapisan polling adalah 0. Yang ketiga, lapisan dense. Sepenuhnya terhubung pada lapisan dense, jumlah parameter ditentukan oleh jumlah unit di lapisan tersebut dan jumlah unit di lapisan sebelumnya. Di sini, jumlah parameter sama dengan jumlah input dikali dengan jumlah unit ditambah dengan jumlah unit. Mari kita lihat contoh penggunaan rumus ini dengan lapisan-lapisan yang sama seperti contoh sebelumnya. Misalkan kita memiliki CNN dengan lapisan-lapisan berikut. Yang pertama, lapisan konvolusi pertama dengan 32 filter, ukuran kernel 3x3 dan 1 saluran input. Lapisan konvolusi kedua dengan 64 filter, ukuran kernel 3x3 dan 32 saluran input. Lapisan dense dengan 128 unit, lapisan output dense dengan 10 unit, dalam kurung untuk klasifikasi angka 0 sampai dengan 9. Kita dapat menggunakan rumus di atas untuk menghitung jumlah parameter. Di sini jumlah parameter pada lapisan konvolusi pertama, jumlah parameter sama dengan 32 dikali dengan 331 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 320 parameter. Yang berikutnya, jumlah parameter pada lapisan konvolusi kedua, jumlah parameter sama dengan 64 dikali 3332 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 18,496 parameter. Jumlah parameter pada lapisan dense, di sini jumlah parameter sama dengan 7.764 dikali 128 ditambah 128 sama dengan 401,536 parameter. Jumlah parameter pada lapisan output dense, di sini jumlah parameter sama dengan 128 dikali 10 ditambah 10 sama dengan 1290 parameter. Total parameter sama dengan 320 ditambah 18,496 ditambah 401,536 ditambah 1290 sama dengan 421,642 parameter. Dengan rumus ini kita dapat menghitung jumlah parameter dengan lebih mudah untuk berbagai arsitektur CNN. Kelebihan CNN secara ringkas. Ekstraksi fitur otomatis. CNN secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur data gambar selama proses pelatihan. Hierarki fitur. CNN memungkinkan pembentukan hierarki fitur yang kompleks dari fitur-fitur sederhana hingga kompleks. Invariasi terhadap perubahan spasial. CNN dapat mengenali objek
di berbagai posisi dan ukuran gambar. Pembagian berat CNN menggunakan bobot yang dibagi-bagikan kepada seluruh lapisannya, mengurangi jumlah parameter yang perlu dipelajari. Pendungan yang efisien. Proses pendungan pada CNN cenderung lebih cepat dibandingkan dengan metode klasifikasi tradisional. Penggunaan yang luas. CNN telah terbukti berhasil dalam berbagai tugas, pengelolaan citra dan pengenalan pola. Pelatihan dengan data besar CNN. Data besar CNN mampu mengatasi masalah pengolahan gambar dengan dataset besar. Yang terakhir, transfer learning. CNN mendukung transfer learning di mana model yang telah dilatih pada tugas tertentu dapat digunakan untuk tugas lain dengan penyesuaian yang sedikit. Kelemahan utama dari convolutional neural network atau CNN adalah 1. Memerlukan data pelatihan yang besar. CNN seringkali memerlukan dataset pelatihan yang besar untuk mencapai kinerja yang baik. Pelatihan dengan dataset kecil dapat menyebabkan overfitting. Yang kedua, komputasi yang intensif. Proses latihan CNN dapat memerlukan sumber daya komputasi yang besar, terutama untuk arsitektur yang kompleks dan dataset yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam penyisipan pengetahuan domain. CNN cenderung memerlukan jumlah data yang signifikan untuk mempelajari representasi fitur yang optimal, dan kadang-kadang sulit untuk menyisipkan pengetahuan domain yang ada ke dalam model. Yang keempat, keterbatasan dalam interpretasi. Meskipun CNN dapat menghasilkan prediksi yang akurat, interpretasi dari keputusan model tersebut seringkali sulit dimengerti oleh manusia karena sifatnya yang hitam kotak. Ini mengakibatkan keterbatasan dalam menjelaskan alasan di balik prediksi model. Yang kelima, rentan terhadap data yang dicurangi. CNN dapat rentan terhadap serangan adversarial, di mana serangan kecil pada data input dapat menyebabkan perubahan drastis pada hasil prediksi model. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.